Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita lihat teks salam tuh ada alif lamnya. Assalamu, kesejahteraan ya. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya juga waalaikum assalam. Tapi karena alifnya itu hamzah wasal tuh di tengah-tengah nggak dibaca, kayak nggak bacanya ar-rahmani ar-rahimi, enggak, tapi ar-rahmanir rahim. Begitu juga waalaikumsalam ya, jadi bacanya itu bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam, ada munya. Sebenarnya itu nanti pengaruhnya di gramatika bahasa Arabnya ya. Tapi penting bagi kita untuk bisa mempraktekkan setiap kalimat-kalimat thayyibah itu dengan tepat mulai sekarang. Contohnya juga ketika lafaz alhamdulillah ya. Alhamdulillah harusnya dilatih lagi, ditajemin Bapak Ibu. Itu hak kecil tuh. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Meskipun kita sering kalau dalam teks bahasa Indonesia ya alhamdulillah gitu aja. Tapi kalau kita pengen merubah bacaan kita dari segi makhrajnya dengan tepat, huruf-hurufnya dengan tepat, maka harus dimulai dengan zikir-zikir tiap hari, kalimat-kalimat thayyibah, jawab salam itu dengan tajwid yang bagus. Nanti insya Allah setelahnya ketika kita baca Al-Quran juga sudah bagus, dibiasakan. Baik, kita ulang ya Pak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, kayak tadi ya Bapak Ibu, kalau misalnya yang bahas tadi Bakhtiar nih, bahas masalah salam, Bapak Ibu tersinggung enggak? Enggak kan? Enggak. Tapi coba misalnya ada ustadz baru masuk, ndak kate angin, ndak kate apa, bukan pas majelis, langsung negur Bapak Ibu masalah kayak gitu, tersinggung enggak? Singgung. Ya makanya ada sebuah buku, saya dulu pernah punya buku tapi bukunya hilang Bapak Ibu ya. Judulnya bagus, menasihati tanpa menyakiti. Cuman langsung dikomentari kawan saya, oh nggak bisa ini Mas Bakhtiar. Kenapa? Namanya nasihat pasti sakit. Ya nasihat itu seperti obat Bapak Ibu ya. Seperti obat nasihat itu, pahit ya. Tapi harus ditelan. Cuman ternyata Rasulullah SAW itu bisa menasihati sahabatnya itu tanpa menyinggung ya, tanpa menimbulkan goresan yang berarti. Nah penting bagi kita itu sebagai seorang muslim memang dilema Bapak Ibu. Kita ini kalau dinasihati dengan cara yang tidak baik harus diterima. Dinasihati dalam rangka dibuka aibnya, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, orang fasik, orang fajir, orang berdosa itu membuka aib, yakni dia seolah-olah menasihati tapi membuka aib orang di hadapan umum. Itu kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, itu orang yang fajir, orang yang pendosa. Tapi orang yang baik itu adalah menasihati, bukan buka aib, yakni empat mata. Seperti itu. Itu pun harus melewati pertimbangan yang banyak. Pertama, kondisi orang yang mau dinasihati, dia kira-kira sedang dirundung masalah apa enggak. Yang kedua, momennya ya, tadi momen mereka berdua ini, jangan sampai dai-nya juga sedang emosinya enggak stabil, mau nasihati tapi emosinya enggak stabil. Yang ketiga adalah cara menasihatinya dengan benar, terus dengan lembut. Yang terakhir adalah nasihatnya benar. Yang tercuma kalau nasihatnya bagus tapi nasihatnya nggak bagus gitu kan. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menasihati seseorang kita harus yakin. Sebelum kita mau ngegas dulu bahwasanya ada orang yang lebih baik daripada kita, itu diperintahkan untuk menasihati dengan lemah lembut. Pada orang yang lebih buruk dibandingkan orang yang mau kita nasihati. Siapa itu? Musa dengan Fir'aun. Jadi disuruh menasihati dengan lembut. Nah seperti juga
Nah, tapi kalau kita dinasihati dengan cara nggak baik, kita di ejek-ejek duluan baru dinasihati, maka harus diterima. Karena nasihat itu apapun itu sebuah kebaikan. Emang berat Bapak Ibu, ngomongnya mudah ini, ngomongnya aja, tapi prakteknya susah banget. Seperti itu. Kayak Imam Syafi'i, ketika beliau mau dirampok, ketika numpang satu kafilah dagang, ada penyamun, ada perampok. Ngomong perampoknya, keluarkan semua barang-barang kalian. Sampai ke gilirannya Imam Syafi'i ketika mau dibongkar. Kata Imam Syafi'i, tidak ada apa-apa Tuhan di sini, hanya kitab. Nggak percaya, namanya perampok. Dibongkar barang-barangnya Imam Syafi'i yang masih muda saat itu. Pas dibongkar ternyata benar isinya cuman kitab. Langsung dimarahin sama perampoknya. Bodoh kau. Al ilmu laisa fis sutur walakin fis sudur. Ilmu itu bukanlah dalam lembaran, ilmu itu ada dalam hati. Langsung Imam Syafi'i ketika dinasihati perampok, maling ya, bukan dia nasihati orang baik, dinasihati seorang perampok, langsung beliau itu masuk dalam ruangannya, dihafalkan kitab-kitabnya. Satu jalannya ternyata dinasihatin perampok. Makanya kalau misalnya kita ini pengen melatih hati kita, ketika kita dinasihati dengan cara yang tidak bagus, diterima, diterima. Pahit mas, emang pahit beneran. Kita dibuka aibnya, tidak masalah. Yang penting Allah masih pandang baik kita. Lagi pula Bapak Ibu, nggak usah terlalu mikirin pandangan orang. Orang itu juga punya masalah, punya hutang yang harus diselesaikan, punya permasalahan hidup. Jadi dia nggak akan terlalu fokus sama kehidupan kita, gitu. Jadi nggak usah terlalu kita ini memandang pendapat orang lain. Toh yang pada nyatanya yang paling penting adalah pandangan Allah. Seperti itu mukadimahnya. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk ke huruf Shin ya, yang titiknya 3. Nah sebelumnya kita baca dulu suratul Fatihah. Ulangi saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Agak dipanjangin Bapak Ibu. Terus nunnya, huruf terakhirnya yang di wakaf itu disukunkan, dinampakkan dia. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak panjang. Kalau kita tadi bacanya dari awal, dari ta'awud, dari basmalah 6 harokat ya, dari basmalah hitungannya. Maka setelahnya ya 6 harokat terus. Ini bacaan yang mau selesai tadi. Min, ain, itu dipanjang semuanya. Ya. Iyyaka di situ huruf ya, kita udah bahas huruf ya. Ini tengah lidah makhrajnya, Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum. Ini nanti sama dengan makhraj itu tempat keluar. Misalnya huruf mim, makhrajnya mana? 2 bibir. Coba kita ucapkan mim sukun Bapak Ibu. Am. Sumber suaranya dari 2 bibir. Namanya makhraj itu. Ya. Ya juga sama, ya ini makhrajnya di mana? Di tengah lidah. Ai baca. Ai. Saya selama mentalaki
Jemaah itu belum pernah ketemu orang yang nggak bisa ngucapin ya. Semuanya bisa ngucapin ya. Tapi kenapa ke huruf ya itu nggak dijadikan urutan pertama Mas Baktiar? Ya karena kita mau mengembalikan bahwasanya tilawah Al-Quran itu Pak Ibu, keindahannya itu dari tajwid. Wa huwa aidan hilyatut tilawah. Kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah, tajwid itu penghias dalam tilawah. Jadi tidak menggunakan nada-nada yang meliuk-liuk, asalkan tajwidnya benar, itu bagus. Dalam masalah ini yang paling nampak adalah menjaga temponya dengan benar. Tempo sifat-sifatnya dengan benar, dan saya pikir huruf sin ini yang paling nampak ini rokhawahnya. Ya, ini tempo sukunya yang panjang, makanya saya taruh di awal, bukan huruf ya-nya. Nah, tapi kita harus paham huruf ya ini punya kawan-kawan dua, jim sama shin. Jadi ngucapin huruf jim sama shin sama ya itu posisi lidahnya sama, ya, hampir sama. Misalnya gini, coba kita ucapkan ya, ai, baca aish. Nah, kayak ngucapin aish, ya. Misalnya cucung kita nak beli es krim, ya, es krim aish, nah itu huruf shin seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya transliterasi bahasa Arab ke Latin, kita sering lihat huruf shin ini tandanya S sama Y. Itu hanya simbol Bapak Ibu. Huruf ro itu R sama A. Bacanya kalau kita baca dengan bahasa kita sehari-hari ra. Kalau SY itu gimana? Sia. Tapi bukan sia. A'udzubillahi minasyaitonir, bukan sia tapi sya. Itu simbolisasi saja, transliterasi itu. Kalau misalnya Bapak Ibu sebenarnya kalau memberi Al-Qur'an yang ada Latinnya, tulisan Latinnya, tapi Bapak Ibu nggak mau belajar Iqra, belum bisa baca Al-Qur'an juga. Beneran. Kecuali nggak akan bisa sempurna. Karena itu hanya simbolisasi saja. Ya, hanya simbolisasi saja. Kayak misalnya huruf apalagi huruf dha, tandanya apa? Z sama H. Apakah kita baca minaz zalimin? Kan enggak. Itu hanya simbol saja. Jadi Bapak Ibu jangan terus terpaku sama simbol tersebut atau transliterasi bahasa Arab ke Latin. Lafaz Allah tulisannya gimana? Allah, gitu kan? Itu hanya transliterasi saja, atau bisa kita katakan lebih sederhananya simbolisasi saja. Seperti itu, ya. Baik, karena ada beberapa huruf Arab yang tidak ada dalam alfabet kita, makanya harus dibikin simbolisasi atau transliterasi tadi. Wallahu a'lam. Nah, huruf ya ini nanti sama dengan apa yang akan kita bahas, yaitu huruf shin. Seperti itu. Kita baca lagi, hati-hati, sering diulangi. Huruf ya ini harus ditasydid, harus ditahan. Kalau tidak ditahan, artinya apa? Bukan kepadamu, iyyaka itu artinya kepadamu, ya Allah. Tapi kok iyyaka enggak ditasydid, artinya kepada sinar mataharimu. Nah, artinya jauh artinya. Tapi kan nggak ada yang sengaja ngucapin kayak gitu Mas Baktiar, ya nggak sengaja gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak mau belajar, ya sama aja gitu kan. Baik, harus belajar terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf sad ini jangan sampai jadi shin. Ada orang ucapinnya pakai shin. Ihdinas shi pakai shi. Ihdinas syira itu salah. Tajem aja Pak Ibu. Arahnya ke depan. Ihdinas sai. Emang bedanya sedikit banget antara huruf sin dengan huruf sad. Antara s dengan s. Itu aja Pak Ibu bedanya. Tapi nanti ada lekukan hingga akhirnya ada suara sad itu ada agak meliuk. Ihdinas sai ada ui-nya dikit, ya. Seperti itu. Kita baca lagi.
Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqimnya ditarik, karena kalau tidak ditarik jadi shot. Bapak Ibu kamu ucapin sin dengan monyong jadi shot dia, jadi shot dia. Saya dulu nggak bisa ngucapin shot Bapak Ibu, sama ustadz saya coba dimonyongin, soi, persis jadi huruf shot. Tapi itu hanya untuk awalan saja, bagi yang memang kesulitan ngucapin huruf shot. Jadi kalau misalnya ihdinas siratal mustaqim, beda dibandingkan ihdinas syai, mendingan dimonyongin ihdinas siratal. Tapi itu nggak sempurna, cuman mendingan seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita lanjutkan huruf shin. Sedikit kita baca satu hadis dulu dari kitab At-Tibyan, Bapak Ibu. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal. Nah, nanti saya sharekan Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau beli kitab At-Tibyan ini terjemahannya ada. Bagus untuk dibaca karena isinya tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, dan juga hadis-hadis, dan juga adab-adab para penghafal Al-Quran. Qala rahimahullah ta'ala wa ra'ayna an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini orang kaya dari kalangan sahabat dan juga ahli Quran, kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang kayanya sahabat dan juga ahli Al-Quran, ahli qiraatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rahul Imamu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihil ladzi huwa sahihul kutubil ba'da Quran. Diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, kita kenal dengan nama Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Di dalam kitab sahih beliau, yang mana kitab paling sahih setelah Al-Quran, ini kitab beliau ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar terus meskipun belum paham-paham, belum mahir, asalkan belajar terus terbaik. Ya, apalagi juga sampai mengajarkannya. Ini tidak hanya mencakup ilmu tajwid saja, tapi termasuk ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akidah. Itu juga bagian dari ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi lebih ditadabburi dan juga diamalkan seperti itu. Kita lanjutkan huruf shin. Coba Bapak Ibu kita latih semuanya, buka kitabnya ya. Maaf saya nggak bawa proyektor ya, soalnya tadi habis dari rumah sakit, minta tolong doanya juga. Ini yang paling kecil masuk opnam Bapak Ibu ya. Ada batuk 2 minggu ini belum sembuh. Mungkin hitungnya udah 3 minggu ini. Ya semoga Allah kasih sembuhan ya Bapak Ibu ya. Amin. Tapi semuanya udah baca kitab, udah bawa kitabnya ya. Huruf shin seperti ini Bapak Ibu, kita coba latihan. Ai, baca. Ai. Langsung dikasih angin. Aish. Oke. Kesalahan yang sering terjadi ke pipi dia. Sya, bukan sya. Sya. Ada orang ngucapin ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir, bukan sya. Tapi sya. Sering Bapak Ibu? Sering. Terus gimana cara kita nasihati? Nah, silakan cari momen yang tepat. Ya, cari momen yang tepat. Ajak dulu beli mie ayam gitu kan. Nah, ayo bro, gitu kan, tak traktir gitu kan. Nah,
Terus cak-caknya buka rekaman tadi, ini ada rekaman tadi sholat gitu kan, apa jadi imam gitu. Ngeringin sendiri gitu kan. Nah banyak caranya seperti itu. Baik, kita baca Oke, ulangi Baktiar. Ini warnanya kuning, kotaknya warnanya kuning, berarti rokhawah dia, sukunnya panjang. Baca. Oke, kita baca bawahnya Bapak Ibu. Silakan mic-nya disiapkan. Kash, nish, ush. Oke. Wala tashtaru. Silakan. Apa? Wala taskaru. Baik, barakallahu fiik, Pak. Ini ya, ini cetakan Madinah, berarti huruf madnya tidak ada sukunnya. Terus tidak ada fathah tegak, adanya alif kecil. Contohnya di sini. Kamishkah. Ingat Bapak Ibu, ini semuanya disukunkan, diwakafkan ya. Karena emang untuk orang yang udah belajar Quran 6, habis Quran 6 itu kan udah tahu wakaf. Kamishkah. Silakan apa? Kamishkah. Baik. Sudah apa? Kita hanya fokus di rusinnya ya. Mushtabiha. Ini juga gariskan ketika dhammah, jangan sampai dimonyongkan terus, ditarik apa Ibu. Bukan gini, ini yang salah. Mushtabiha bukan, tapi mushtabiha. Kalau dimonyongkan suaranya nanti tebel dia. Tapi mushtabiha. Baik. Kita baca lagi. Mushtabiha. Ya, karena rokhawah panjang dia. Mushtabiha. Oke, silakan. Mustabiha. Agak diangkat ke atas Ustaz lidahnya. Mustabiha. Coba ulangi saya. Mustaqim, coba. Mustaqim. Oke, mushtabiha. Mustabiha. Baik. Nanti dilihat lagi Ustaz ya. Jadi kurang ada namanya nanti sifat tafashi, menyebar dia. Anginnya. Ya, baik. Barakallahu fiik. Sha, shi, shu. Sisu. Ma syahidna. Syahidna. Oke, huruf dal ini qalqalah, belum nyampe kita. Tapi kita nggak ada salahnya, kita bahas dulu. Santai aja Pak Ibu. Suaranya de nian, de. Ya. De. Jadi nggak perlu sampai masyahida. Nah, nggak. Biasa aja. Masyahidna. Syahidna. Baik, silakan Pak. Masahidna. Baik. Sedikit diperlambat Pak. Masa. Masyahidna. Masahidna. Baik. Barakallahu fiik Pak. Walau syi'na. Ini sudah bahas kita ya, huruf wawu. Huruf wawu harus dimonyongkan ya. Wa ya, walau dimonyongkan ya Bapak Ibu. Perhatikan Baktiar Bapak Ibu sekali lagi. Walau syi'na. Kenapa kok kita kadang ada orang baca Quran kok nggak jelas? Satu penyebabnya ketika dhammah nggak dimonyongin, ketika kasrah nggak dilebarin. Jadi suara dhammahnya gini, suara kasrahnya gini, i, suara fathahnya gini, i. Gimana mau jelas? Ya, makanya harus dimonyongin, i, a. Ya, insya Allah kok bacanya jelas, bagus bacaannya. Baik. Silakan Pak. Walau syi'na. Walau si'a. Syi'na. Syi'na. Walau si'na. Baik. Barakallahu fiik Pak. Sudah.
Wala nusyura. walau surah. Oke, jadi pelan-pelan saja Bapak Ibu. Ini masih katanya pendek-pendek ya. Wala nusyura. Wala nusura. Silakan apa? Wala nusura. Syu. Syu. Wala nusura. Baik, barakallahu fiik. Sudah Pak, tinggal dijelaskan lagi. Sudah benar. Barakallahu fiik. Nah, ini alasannya kenapa Baktiar nggak pakai as, is, us, tapi pakai kas, nis, us. Nanti kok ini pakai a, Bapak Ibu gimana? Asa, asi. Nah, itu tadi kan. Rame nanti. Kalau ada orang Jawa. Saya emang Jawa kan. Nah. Baik. Kasya, Kasa, kasyi, kasi, kasyu, kasu, yunasya'u fi, yunasakuni, fi. fi, Itu fi ya. Nah, cetakan Madinah ya, huruf ya-nya ketika di akhir kata dan dia sebagai huruf mad tidak ada titiknya, tidak ada tanda sukunnya. U-nya ini pendek Bapak Ibu ya, U-nya ini pendek. Alifnya ada buletannya dia, kayak lafaz ya, hampir mirip kayak lafaz ana itulah. Ana itu kan ada buletannya ya, tapi berbeda sebenarnya, nggak dibaca dia. Yunasya'u fi, seperti itu. yunasau fi, U-nya pendek. Silakan apa? yunasau fi, U-nya pendek Bapak. Yunasya'u fi. yunasau fi. Baik, barakallahu fiik. Kenapa? Ya karena juga nggak ngaruh juga. Dhammah suara U itu baru panjang ketika ketemu wawu sukun. Sedangkan ini alif gitu kan. Wa mubasysyira. Wa mubasysyira, Baik, silakan apa? Wa mubasysyira. Baik. Barakallahu fiik. Iddatasy syuhur. Pelan-pelan. Iddatasy syuhur. Silakan apa? Iddatas suhur. Baik. Sudah Pak. Ainnya emang belum dikoreksi ya. Jadi kita baru fokus ke huruf shinnya. Nisya, Nisa. nishi, Nishi. nishu. Nishu. Baik. Lisyawa. Lishawa. Baik. Jadi ini alif kecil ya. Itu bukan alif kecil ya. Ini simbol aja. Ini alifnya ini apa? Ini Pak alifnya. Wa itu kan setelah wawu itu kan kayak huruf ya Bapak Ibu ya. Ini bukan ya ini. Ini alif. Alif layyinah namanya. Alif apa? Layyinah. Bedanya apa kalau sama ya sampingnya yang fi tadi? Itu ya, itu yang fi itu, samping kanannya itu. Nah, bedanya adalah dilihat dari huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu kasroh, maka ini ya. Kalau huruf sebelumnya itu fathah, maka dia alif. Ini alif nih, karena wawunya berharokat fathah. Ketemu ini kayak huruf ya. Ya dia namanya alif. Alif apa? Alif bengkok atau alif layyinah. Baik, kita baca lagi. Lisyawa. Lishawa. Silakan apa? Lishawa. Baik, barakallahu fiik, Pak. Wa 'anishimal. Silakan, Pak Haji. Wa anishimal. Baik, barakallahu fiik. Bisyuhada. Baik. Bisyuhada. Ini. Iya. Ini apa ini? Paling bawah. Yang ini. Bisyuhada. Silakan apa? Bisuhada. Baik. Ditahan apa? Bis. Bisuhada. Oke, akan tekan Pak. Bisyuhada. Bisuhada. Baik, barakallahu fiik. Nanti kita latihan huruf hamzah. Sudah Pak?
sudah benar sinnya. Usya, ushi, ushu, baik. Khusya'a, sedangkan apa? Baik. Coba Pak. Sin coba. Ussa. Sekarang yang ini. Usya. Baik. Agak mirip Pak. Ya. Coba ulangi pakai tiara Pak. Aish. Nah, sh. Coba. Nah itu Pak. Ya itu kayak orang ngusir ayam. Nah itu. Nah coba khusya'a. Baik. Barakallahu fiik. Sudah Pak. Agak panjang nih Pak. Wa idza busyira ahaduhum. Silakan apa? Baik, barakallahu fiik. Sudah Pak. Huruf yang mudah ini termasuk huruf yang mudah. Banyak yang bisa. Wa ahussu biha. Silakan apa? Wa ahussu biha. Baik, coba ulangi Pak Tiar. Ash. Nah itu ya. Ush. Oke, ahussu. Oke, sekali lagi Mas. Wa ahussu biha. Baik, nanti tinggal dilatih ini ya. Jadi dia itu suaranya bukan sofir. Sofir itu tajam. Itu sin. Tapi dia ini lebih ke nyebar suaranya. Karena posisi lidah ini tengah lidah Bapak Ibu, naik dia. Aish. Jadi suaranya bukan tajam. Dia ke tengah. Nanti dilatih lagi ya Kak ya. Nah, jadi suaranya wa ahussu biha. Baik, sekali lagi coba. Wa ahussu biha. Baik, barakallahu fiik. Sudah. Kita ulangi lagi dari sukun aja. Wala tashtaru. Silakan apa? Wala tastau. Taru. Ru. Tashtaru. Sinnya enggak dipanjangin Pak? La tastau. Baik. Nanti coba saya revisi lagi ya Pak. Kurang besar ya. Baik. Wala tashtaru. Ya. Wala tastau. Ru. Sekali lagi ya Pak. Wala tastau. Baik, barakallahu fiik. Nanti kita latih di huruf ra. Nah, sudah Pak. Kita hanya fokus dulu di huruf. Apa aja yang udah kita bahas? Huruf sin, ya, wawu sama ini shin. Kamishkah. Sedangkan apa? Kamiskawah. Kamiskah. Baik, sudah Pak. Karena ini cetakan Madinah Pak ya. Kalau ini cetakan Quran cetakan kita, Dibaca kah. kafnya ini fathahnya tegak. Kah. Wawunya nggak ada tanda Ini dibaca. harokat. Kamiskah. Memang ada dua cetakan Bapak Ibu ini, yang cetakan untuk Quran Indonesia sama yang Madinah. Cuman untuk yang cetakan Indonesia ini masih banyak salah ketik. Saya harus ngetik ulang semuanya, harus ngedit ulang semuanya gitu kan. Makanya ternyata ketika sudah selesai masih banyak salah ketik. Dan ada pengajar yang ngajar ini juga yang komplain gini, karena dia pakai yang cetakan pakai standarnya Al-Quran Indonesia. Mas Oktiar ini mau pakai yang cetakan Madinah aja, lebih enak ngajar pakai yang itu gitu kan, daripada yang pakai cetakan Indonesia gitu. Baik, lanjut Bapak Ibu. Mustabiha.
Mustabiha. Silakan Pak. Mustabiha. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Ma syahidna. Silakan Pak. Masahidna. Baik, barakallahu fiik. Walau syi'na. Walau syi'na. Silakan Pak. Walau syi'na. Baik, barakallahu fiik. Wala nusyura. Wala nusyura. Silakan Pak. Wala nusura. Syunya panjang Pak. Nusyura. Wala nusura. Baik, barakallahu fiik. Sudah Pak. Baik. Di bawahnya kasya Ibu. Yunasya'u fi. Saupi. Nah, silakan Ibu. Yunas saupi. Baik. Sudah Ibu. Nanti kita latih fa-nya di huruf fa. Wa mubasysyira. Wa mubasysyira. Silakan, Wa Ibu. mubasysyira. Baik, barakallahu fiik. Sudah Ibu. Iddatasy syuhur. Silakan Ibu. Iddatas suhur. Baik, sekali lagi Ibu. Tasyu. Iddatas suhur. Baik. Barakallahu fiik. Hidup Ibu. Kedengaran Ibu. Baik. Lisyawa. Lisyawa. Baik, silakan Ibu. Lisyawa. Baik, barakallahu fiik. Wa anis shimal. Anisimal. Baik, silakan Ibu. Wa anisimal. Baik Ibu, coba ulangi bakteri Ibu. Ai. Aish. Aish. Nah, itu dia, suara sh itu. Wa anis shimal. Wa anisimal. Baik. L-nya Bu, mal ya. Wa anisimal. Baik. Barakallahu fiik. Bisyuhada. Bisyuhada. Baik. Silakan Ibu. Bisyuhada. Baik, sudah. Ini nanti namanya mad wajib muttasil. Kok ada Mas Baktiarkan ini harusnya di akhir. Iya Bapak Ibu. Tapi saya cari di Al-Qur'an ini huruf yang harokatnya kasroh ketemu huruf shin tasydid dhammah itu hanya ini. Ya ketemunya kalau nggak salah ya ada mat far'inya, ada mat wajibnya ini. Ya mau nggak mau ya udah pakai ini aja. Gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ngajar pakai kitab ini terus ketemu bisyuhada, ini kan belum dibahas ini. Maka kalaupun dia panjangnya kurang ya udah nggak usah, nggak ada masalah. Karena kita masih fokus ke huruf shin. Sin, wawu sama ya yang sudah dibahas. Khusya'a. Silakan Ibu. Khusya'a. Baik. Barakallahu fiik. Berapa harokat ini? 2 harokat ya. Kayak surat An-Nasr. Innahu kana tawwaba. Jangan sampai tawwaba. Seringnya surat apa? Ala-ala. Suhufi Ibrahim wa Musa. Harusnya 2 harokat aja. Ada yang baca wa Musa dipanjangkan ya. Ya, enggak, cuma 2 harokat saja. Taib. Sudah huruf shin. Bisa kita masuk ke huruf fa. Ya, huruf fa banyak yang nak dilatih nian. Ya, huruf fa ini. Karena selama ini saya sudah dengerin banyak yang masih belum bisa dengan fasih gitu ya. Tapi insya Allah Allah kasih kemudahan. Taib. Kita Ramadan berapa bulan lagi ya Pak Ibu? Masih lama ya? 3. Ya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, 6 bulan lagi. Ya. 6 bulan lagi
Kalau para ulama itu 6 bulan setelah Ramadan digunakan berdoa supaya amalan pas Ramadan diterima Allah, dan 6 bulan sebelum Ramadan dilakukan untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Nah ini mungkin nanti kan udah belajar tahsin ya. Nanti biasanya pertemuan terakhir sebelum Ramadan tuh kita fokuskan untuk talaki apa? Surat pendek dari At-Takatsur. Pak ya. Biasanya. Oh iya enggak apa-apa. Emang baca lepas nih. Karena kalau misalnya pas tarawih biasanya bacanya dari surat apa? Surat At-Takatsur. Ya, sampai An-Nas. Nah, maka penting bagi kita nanti untuk bahas itu. Bukan untuk ngoreksi kawan, tapi buat ngoreksi diri. Apalagi ya Bapak yang nanti biasanya kalau di masjid itu ada jatah bagi DKM jadi imam. Ya. Karena emang saat itu jadi latihan ya. Bagus sih kemarin pas di Alikma kalau yang talaki sering jadi imam tuh talakinya sambil berdiri ya Pak Ibu. Jadi rasanya sama gitu kan. Karena banyak ya pas ditalaki di depan saya gini bagus bacaannya. Tapi ketika jadi imam berubah lagi gitu kan. Nah, kan. Ya seperti itu. Makanya kalau pas laki untuk jadi imam ya suruh berdiri. Bacain seperti itu. Tapi untuk ketika talaki seperti itu Pak Ibu, kita ini jangan sampai merasa oh kita direndahkan, enggak gitu kan. Karena ini kan tahsin gitu kan. Bisa jadi Bapak Ibu lebih alim dibandingkan yang lain. Mungkin selama kita belajar ini, buahnya belajar tajwid itu apa? Minimal kita tahu mana bacaan yang benar, mana yang tidak. Itu hati-hati ya. Tapi itu jadi sebuah poin yang bagus. Buah pertamanya adalah bukanlah bisa mengucapkan dengan baik dan benar, tapi kita tahu bacaan yang baik dan yang benar dibandingkan yang salah. Maka pasti Bapak, Ibu-ibu ketika ngelihat ada ustadz yang sudah terkenal atau ustadz yang di lokal sini bacaannya gitu, Bapak Ibu bisa nilai sekarang. Cuman bukan untuk nilai beliau, jangan sampai malah merendahkan beliau. Bisa jadi beliau mungkin dalam masalah ini tidak fokus di sini, ya, sehingga ada sedikit ketidaksempurnaan. Cuman beliau lebih sempurna, lebih bagus di dalam bidang ilmu yang lain seperti itu. Memang sih idealnya itu orang sholat itu nggak maksiat. Idealnya ustadz itu ya tajwidnya bagus ya, karena sebelum belajar kitab kuning belajar tajwid dulu. Tapi itu idealnya juga guru TPA harus fasih. Tapi kalau kita mau terlalu idealis nggak jalan. Emang manusia itu penuh dengan kealpaan. Maka penting bagi kita untuk memberi uzur bagi saudara kita yang misalnya oh kok belum bisa gini, ya mungkin dulunya belum belajar, atau mungkin memang mohon maaf ada struktur mulut beliau yang memang menjadikan beliau nggak bisa mengucapin huruf tersebut. Ya, kayak misalnya huruf apa? Huruf sa, huruf zal. Itu kalau mohon maaf giginya tanggal depan gimana ceritanya? Atau ngucapin huruf fa, kalau gigi depannya sini udah tanggal, gimana ngucapannya? Gitu. Apakah terus beliau ketika udah jadi kiai nggak boleh dakwah? Kan masih harus berdakwah. Ya, cuman memang harus ada porsinya masing-masing. Kalau tahu memang sudah nggak bisa lagi ngucapin huruf fa, ya sudah muridnya yang maju ketika jadi imam seperti itu. Makanya pembahasan ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kama qala Rasulullah SAW. Yang berhajat, yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling aqra'. Ulama beda pendapat. Imam Asy-Syafi'i beranggapan yang paling faqih, paling paham fikih. Kalau misalnya Imam Abu Hanifah berpendapat orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya dari segi hafalan, dari segi bacaan. Meskipun di belakangnya banyak ulama besar, ulama tafsir, kalau menurut Imam Abu Hanifah ya harus yang qori, tanpa sampai harus merendahkan orang belakang. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah pernah menunjuk salah satu sahabat yang menjadi ahli qiraatnya sahabat itu untuk jadi imam, padahal khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan ya, sudah mau jam 6. Semoga diberikan keistiqomahan bagi saudara-saudara kita yang belum hadir karena sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan semoga Bapak Ibu sekalian yang sedang dirundung masalah, Allah selesaikan masalahnya. Ya, dijadikan penghapus dosa dan juga dijadikan peninggi derajat Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.